Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Diagani Rizky Wulandari, di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya terhadap penguatan transisi PAUD ke SD di awal tahun ajaran baru. Nah, kita harus belajar nih strategi PPDB apa sih yang sekarang sedang gencar dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja ya, simak slide selanjutnya. Tahukah kalian apa sih pentingnya PPDB? Kemudian PPDB biasa dikaitkan dengan calistung. Ada apa dengan calistung dan bagaimana strategi yang sesuai untuk kegiatan PPDB tahun ini? Kita akan melangkah kepada pentingkah PPDB dalam kegiatan pembelajaran. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Nah, tentu saja jawabannya adalah kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik. Sebab pada kegiatan PPDB, guru dapat mengetahui latar belakang siswa yang hendak mendaftar di instansi tersebut, baik dari latar belakang keluarga, bahkan kesiapan peserta didik dalam menempuh pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya, apa sih dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah hak kesiapan belajar anak, kemudian dengan kesehatan psikis, dan ada juga loh peraturan yang mengatur tentang PP nomor 17 tahun 2010 dan juga tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, mengapa dikaitkan dengan hak kesiapan belajar anak? Dengan adanya tes calistung tentu akan menghilangkan hak anak yang belum bisa untuk calistung serta dapat mengurangi rasa percaya diri anak. Sebenarnya anak ini sudah bisa masuk ke dalam sekolah dasar, tetapi karena adanya tes calistung sehingga kesempatan anak ini untuk mendaftar semakin mengecil. Nah, ini namanya menghilangkan hak yang dimiliki si anak, padahal setiap anak berhak untuk merasakan pendidikan dasar. Kemudian bagi anak-anak yang belum bisa calistung, mereka akan merasa percaya dirinya kurang, mereka akan malu terhadap teman sebaya, sehingga ini akan mengganggu kesehatan psikis si anak tersebut. Banyak juga wali dari si anak ini akan merasa, anak saya belum bisa, anak saya berbeda dengan anak yang lainnya, padahal dalam tahap perkembangan anak itu memang sedang di fase itu. Kemudian di pemerintah juga sudah diatur dalam PP nomor 17 tahun 2010, di mana penyelenggaraan pendidikan itu dapat dirasakan oleh seluruh anak. Kemudian dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik yang tidak memperbolehkan adanya tes calistung. Nah, kemudian kalau tidak ada tes calistung, apa nih alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai guru dalam sekolah dasar untuk menyambut transisi penguatan PAUD ke sekolah dasar. Yang pertama adalah asesmen awal, Bapak Ibu. Kemudian ada yang nantinya dalam asesmen awal, nanti setelah PPDB akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan peran wali dan instansi. Selain calistung, guru juga dapat menggunakan asesmen awal ini berupa observasi dan unjuk kerja, di mana kita sebagai guru sekolah dasar dapat mengobservasi siswa, apakah si anak ini sudah mempunyai kesiapan sejak dini, kesiapan untuk belajar, seperti si anak ini sudah bisa bersosialisasi, manajemen emosinya sudah ada, kemudian dia sudah bisa bersosial, kemudian dia juga sudah mau berkelompok dengan temannya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang mengharuskan siswa ini untuk unjuk kerja, seperti dalam kegiatan bermain, sehingga kita dapat mendapatkan data yang valid, apakah si anak ini sudah siap untuk pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian guru juga dapat mengorek informasi dari wali terkait kesiapan belajar anak. Ketika pendaftaran PPDB, biasanya kan kita bertemu dengan wali, kita dapat mengorek bagaimana jenjang usianya berapa, kemudian hal-hal apa yang masih
belum dikuasai si anak. Membaca berbicaranya mungkin masih kurang lancar, kemudian masih sering menangis, atau masih belum bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya, kita dapat mendapatkan informasi itu di wawancara bersama wali. Nah, kegiatan asesmen awal ini tentu sangat berpengaruh kepada kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan setelah PPDB. Kenapa? Karena guru kelas dapat memetakan kesiapan belajar anak mana yang belum terlihat dan perlu untuk diperhatikan, sehingga kegiatan-kegiatan MPLS akan tersusun sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Tetapi kegiatan-kegiatan ini tentu tidak terlepas dari peran wali dan instansi terkait. Bagaimana peran wali bersama-sama untuk sama-sama memberikan motivasi kepada si anak bahwa sekolah itu tidak menyeramkan, bahwa literasi itu tidak menakutkan, dan numerasi menghitung itu bukan sesuatu hal yang harus untuk dicapai pada akhirnya. Nah, mungkin hanya itu ya Bapak Ibu tentang aksi nyata saya yang telah berdiskusi dengan rekan guru sebaya saya dan kepala sekolah saya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.